Indonesia menghadapi tantangan serius dalam bentuk meningkatnya kasus kekeringan, kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah, serta fenomena cuaca ekstrim El Nino pada tahun 2023. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB telah memberikan peringatan keras tentang dampak buruk dari praktik pembukaan lahan dengan pembakaran, serta akibat El Nino yang semakin kuat. Salah satu kasus kebakaran hutan dan lahan terjadi di Desa Nurabelen, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur. Pemicunya adalah praktik ilegal pembukaan lahan dengan cara membakar. Kebakaran ini telah melahap luas lahan seluas 40 hektar dan upaya pemadaman dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan rencana untuk mengatasi masalah ini dengan menggunakan teknologi modifikasi cuaca guna mengurangi dampak El Nino dan karhutlah. Operasi TMC ini bertujuan untuk mendatangkan hujan ke daerah-daerah yang rentan terkena kebakaran, terutama provinsi-provinsi seperti Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Selatan. Puncak fenomena El Nino pada tahun ini diperkirakan memicu cuaca panas ekstrim di beberapa daerah di Indonesia, seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, Riau bagian selatan, Jambi, Lampung, Banten, dan Jawa Barat. Ini berpotensi menyebabkan kekeringan yang serius dan bahkan gagal panen dalam sektor pertanian. Dalam menghadapi ancaman ini, BNPB berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk melaksanakan berbagai langkah mitigasi. Di antaranya adalah upaya memantau titik panas secara real-time, menggunakan modifikasi cuaca, mendukung operasi darat dan udara, serta mengoptimalkan sumber daya untuk pencegahan dini. Dengan meningkatnya kesadaran akan dampak bencana alam dan perubahan cuaca ekstrim, penting bagi seluruh masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak terkait untuk bekerja sama dalam menerapkan tindakan pencegahan dan penanganan yang efektif. Dalam situasi yang semakin genting, menjaga lingkungan dan menghindari praktik-praktik yang merusak akan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Samuel Purba kali ini menemani Anda dalam program One on One. Pemirsa, Indonesia saat ini sedang dalam fase musim kemarau, di mana beberapa daerah mengalami kekeringan ekstrim. BNPB mencatat 56 kejadian kekeringan ekstrim tercatat selama Januari hingga Agustus 2023. Itu belum termasuk kebakaran hutan yang terjadi, terutama yang baru kemarin terjadi di wilayah Jawa Barat. Nah, untuk membahas hal ini lebih lanjut dan lebih dalam, saya akan membahasnya bersama orang nomor 1 di BNPB, Bapak Letnan Jenderal TNI Suharyanto, Kepala BNPB. Selamat malam Pak Kaban. Pak Kaban, boleh saya panggil Pak Kaban ya? Boleh, boleh. Pak, bagaimana kabarnya sekarang terkait dengan informasi bencana yang terjadi di seluruh Indonesia? Bagaimana BNPB? Apakah bergerak cepat atau hektikkah BNPB sendiri? Jadi seperti kita ketahui bersama, memang negara kita Indonesia ini di satu sisi terkenal dengan kaya raya, melimpah sumber daya alam begitu. Tapi di sisi lain juga potensi bencananya juga cukup besar. Bahkan Indonesia ini merupakan salah satu dari 35 negara di dunia yang bencana atau resiko bencananya paling tinggi. Semua jenis bencana yang ada di dunia ada juga di Indonesia. Kalau kita dengar, kita lihat di negara-negara lain tuh ada namanya angin topan ya, siklon. Indonesia juga ada, walaupun tidak sebesar siklon yang terjadi misalnya di Amerika. Belum lagi ada gunung meletus, gempa bumi, tsunami.
Sehingga tentu saja sebagai bangsa ini kita harus terus siap siaga dalam menangani bencana tersebut. Nah, keberadaan BNPB ini dibentuk terkait dengan potensi bencana yang besar tadi. Nah, dalam kedudukannya BNPB ini bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah, melaksanakan semua hal terkait dengan penanggulangan bencana, mulai tahap sebelum, pada saat tanggap darurat atau pada saat terjadi bencana dan setelah terjadinya bencana. Nah, selama kurang lebih 15 tahun BNPB berdiri, ya alhamdulillah sampai sekarang tahun 2023 kami selalu hadir dalam setiap penanganan bencana, bukan hanya pada saat terjadinya saja, tapi seperti yang saya bilang tadi, mulai saat sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Seperti itu. Jadi pencegahan juga dipikirkan lah ya berarti oleh BNPB. Saat ini kalau nggak salah Indonesia sudah masuk fase kemarau kalau nggak salah. Bagaimana BNPB mencoba untuk mengatasi bencana kekeringan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia? Kalau boleh tahu Pak, kira-kira daerah mana saja yang saat ini sedang mengalami kekeringan ekstrim dan apa saja yang BNPB lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut? Baik, tentu saja dalam memprediksi situasi khususnya iklim, kita berpedoman atau berpegang kepada himbauan dan prediksi dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Itu secara rutin memberikan informasi kepada kita semua, termasuk BNPB. Berdasarkan informasi dari BMKG, memang di tahun 2023, memasuki bulan Juli, Agustus, September, itu diprediksi akan mengalami El Nino. El Nino ini dampaknya nanti menjadi kemarau dan kekeringan, dan kita sudah rasakan sekarang beberapa daerah ini sudah tidak mengalami hujan, bervariasi, ada yang seminggu sampai dengan 2 bulan tidak hujan. Di beberapa daerah khususnya di Jawa, ya Jawa Barat juga ada, Jawa Tengah, Jawa Timur udah banyak yang masyarakat antri air. Kemudian di daerah-daerah yang memang kondisi air bersih dan airnya juga terbatas seperti NTT, ini juga dampaknya lebih parah gitu ya, lebih signifikan kepada masyarakat. Tentu saja dalam fase sebelum terjadi situasi yang lebih besar atau timbulnya bencana yang lebih tinggi, BNPB melaksanakan langkah-langkah mitigasi dan pencegahan. Untuk daerah-daerah yang berdasarkan pengalaman selama ini terjadi kekeringan yang cukup panjang, kita sudah melaksanakan rapat-rapat koordinasi, bahkan para pemimpin bangsa ini juga mulai dari Bapak Presiden sudah menjelaskan rapat terbatas mengatasi bahaya El Nino ini. Para menteri koordinator semuanya, Menko Polhukam, Menko Maripes, Menko PMK juga demikian, bahkan Kepala Staf Kepresidenan juga langsung. Ini semua kementerian lembaga terkait ini berusaha semaksimal mungkin siap siaga dalam menghadapi El Nino. Nah, BNPB sendiri, kami juga sudah berkeliling ke pemerintah daerah, memimpin rapat, menghimbau agar daerah siap menghadapi kekeringan ini. Dari tingkat daerah kami himbau untuk mereka sudah menyiapkan titik-titik yang bahaya kekeringan itu ketersediaan air, ya. Tangki-tangki air di masing-masing kabupaten dilengkapi, ditambah, yang masih rusak-rusak diperbaiki. Kemudian sumber-sumber air bersih bagi masyarakat ini betul-betul dilindungi. Kemudian bagi daerah-daerah yang betul-betul nanti hujannya tidak datang sebelum itu masuk di puncaknya di El Nino sekitar Agustus akhir ini sampai dengan September, kami melaksanakan namanya kegiatan teknologi modifikasi cuaca. Ini adalah teknologi yang di 2023 ini kita kedepankan, bekerja sama BNPB, BMKG, BRIN, ini mendatangkan hujan. Nah, ini bisa didatangkan pada saat awan-awan hujan ini masih ada. Jadi kami masif
dari mulai bulan Mei, Juni, Juli ya, sampai saat ini hampir 200 kali kita melaksanakan operasi TMC ya. Ini tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan air. Oke. Jadi mengisi danau-danau, embung-embung, sumur-sumur begitu, sehingga pada saat nanti kekeringan tuh sumber airnya masih ada gitu. Kemudian pemerintah daerah sekali lagi juga harus menguasai betul wilayahnya, sumber-sumber air bagi masyarakat ini jangan sampai pada saat nanti kekeringan betul ini tidak bisa diakses oleh masyarakat akibat kering sumber mata airnya atau rusak dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Berarti tadi 200 TMC berarti ya Pak? Itu berarti sudah dilakukan sebelumnya untuk mengantisipasi bencana kekeringan seperti itu ya Pak? Sudah dan sedang dan akan dilaksanakan. Oke, berarti dan itu tidak terpusat di Jawa saja atau di daerah mana Pak yang memang diutamakan untuk mendapatkan modifikasi cuaca tersebut Pak? Betul, jadi di seluruh Indonesia ya, apalagi BNPB ini mendapat instruksi Presiden nomor 3 tahun 2020 terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Ya. Ini kebakaran hutan dan lahan ini sangat vital ya. Kita masih ingat pengalaman tahun 2015, kemudian 2019. 2015 itu El Nino juga. Oh ya. Kebakarannya besar ya. Kita masih ingat waktu itu Sumatera, Kalimantan, asap tebal sampai ke negara tetangga. Itu protes kan dari Singapura, Malaysia. 2016, 17, 18 tidak terjadi karena tidak El Nino. Siklusnya memang tidak El Nino dia, basah. Jadi kebakaran hutan lahannya relatif kecil. 2019 terjadi lagi, walaupun tidak sebesar 2015, tapi sama. Itu Kalimantan Tengah, itu ribuan hektar yang terbakar, ya kan? 2020, 2021, 2022 sama itu. Sama seperti 2016, 17, 18, artinya basah. 2023 ini El Nino lagi. Nah, ini tantangannya 2023 aja harus lebih kecil lagi daripada 2019. Makanya kita fokus, ada 6 provinsi prioritas terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Ada Sumatera Selatan, Jambi, kemudian Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Kita laksanakan TMC di situ, ya. TMC ini dilaksanakan sebelum tadi ya. Sekarang juga dilaksanakan. Kalau Mas Samuel monitor di Jambi, di Riau ini hujan terus. Kalimantan Barat juga hujan. Itu bukan gara-gara dari alam saja, itu adalah salah satu hasil teknologi modifikasi cuaca. Atau sekarang tadi malam Bogor, Depok, Jakarta hujan. Itu bukan gara-gara alam. Itu adalah TMC yang kita laksanakan. Itu dilaksanakannya mulai tanggal 23. 5 hari berturut-turut dilaksanakan TMC, hujannya di pinggir-pinggir tuh. Dan itu harus ada syaratnya juga ya Pak kalau mau. Ada awan hujan dan arah angin. Kita harapannya tuh TMC di kota Jakarta, karena BNPB yang biayai itu setiap TMC. Tapi karena anginnya ke Depok, anginnya ke Bogor, akhirnya Cianjur, Jawa Barat hujan tuh. Baru semalam hujan bisa di Jakarta. Kepala BMKG saya lihat sudah membuat press release juga bahwa hujan di Bogor dengan Jakarta ini bukan itu akibat teknologi modifikasi cuaca. Nah, di tempat-tempat karhutla ini kita laksanakan. Kalimantan Barat tuh beberapa hari yang lalu kebakaran cukup besar. Asapnya sudah meliput Pontianak. Kita datang ke sana, kemudian diselenggarakan TMC juga. Alhamdulillah semalam hujan. Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur ini jadi pokok perhatian kita. Sumatera alhamdulillah nih
Jambi, Riau ini hujan terus dengan TMC. Ya saya mengharapkan di 2023 ini kondisi kebakaran hutan dan lahannya bisa terkendali lah. Oke, Pak, ini tadi kan kita tahu kekeringan lebih ke Jawa, lalu ke NTT agak ke arah timur, dan Sumatera berarti masih agak basah atau seperti apa, Pak? Karena memang apakah memang TMC ini dilakukan di wilayah tersebut dan Kalimantan hanya karena ketakutan akan kebakaran hutan seperti itu, atau memang mereka lagi basah, Pak? Ya semuanya sih, di samping semuanya El Nino, tapi karena di sana ada lahan gambut, jadi TMC-nya kita titik beratkan juga kepada pembasahan lahan. Oke. Di samping mengisi embung-embung, mengisi sungai, mengisi danau, lahan tuh dibasahkan gitu. Harapannya kalau basah itu api tidak mudah membakar. Karena kita ketahui bersama Mas Samuel, namanya lahan gambut itu tidak seperti kebakaran di NTT. Itu di NTT tidak perlu dari atas gitu, itu bisa mati sendiri dengan pasukan darat. Tapi kalau di Kalimantan, di Sumatera itu sampai 4-5 meter di bawah, air sudah digerojok terus masih belum padam. Betul. Jadi ini TMC itu dilaksanakan seluruh Indonesia. Nah, ketika awan hujannya sudah tidak ada, ya karena kan itu bisa dilaksanakan setelah masih ada mendung lah awan-awan. Ketika puncaknya El Nino udah nggak bisa lagi TMC. Itu prediksi BMKG ini September ya, mudah-mudahan 1 bulan September sampai Oktober itu, nanti November kita sudah iklimnya sudah basah lagi gitu, udah datang hujan secara alamiah. Nah, apabila nanti TMC sudah nggak dilaksanakan, BNPB juga sudah mendeploy helikopter. Di 6 provinsi itu ada 31 helikopter, ya, itu tujuannya untuk ketika tidak ada TMC, tidak bisa mendatangkan hujan, ya kebakaran disiram dari udara menggunakan heli waterbombing. Baik, kita tahan dulu, Pak. Ya. Kita harus break dulu karena kita masih akan membahas terkait dengan kebakaran hutan yang saat ini masih melanda di beberapa wilayah di Indonesia. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.